Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum keempat kita. Nah, oke, pertama kita buka modulnya. Nah, di sini pada modul ini kita disuguhkan pertama pada modul ini berjudul Java OOP yaitu Object Oriented Programming. Nah, pada modul ini kita diharapkan dapat berlatih dengan Java OOP. Ini kita disuguhkan dengan banyak latihan. Yang kedua juga mengimplementasikan kelas diagram. Lalu yang terakhir adalah studi kasus. Yang pertama student information. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menggunakan kode program Java OOP. Nah, mahasiswa mampu mengimplementasikan kelas diagram menggunakan kode Java program OOP. Nah, lalu kriteria penilaiannya ini latihan Java OOP-nya ini 20%, mengimplementasikan kelas diagram 20%, dan juga yang terakhir studi kasus 1, student information 60%. Seperti biasa, dokumen laporannya seperti ini, lalu sini ada banyak latihan. Nanti langsung saja kita ke program Java-nya. Nah, ini dia apa ya, biar nggak apa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ini, impor ini. Baris ini mengimpor semua kelas dari Java Package Util yang menyediakan struktur data seperti scanner, map list, dan set yang digunakan di dalam kode. Nah, lalu yang selanjutnya seperti biasa, selanjutnya kita buat kelasnya di sini. Di sini ada kelas. Nah, kita buat kelas address di sini. Ini adalah kelas yang merepresentasikan alamat dengan dua atribut, yaitu atributnya di sini yaitu yang pertama adalah city dan street. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke ini protected address ini address. Nah, ini adalah konstruktor address. Ini menerima dua parameter yaitu city dan street yang kemudian digunakan untuk menginisialisasi atribut city dan street dari objek address. Nah, lalu kita masuk ke protected string get city ini. Ini ya yang dua ini protected string get city sama get street ini adalah ini bertugas untuk mengembalikan nilai dari atribut city dan street untuk mendapatkan informasi alamat objek tersebut. Lalu yang selanjutnya kelas home kita buat kelas lagi. Di sini adalah kelas yang mewakili rumah dengan tiga atribut yaitu atribut yang pertama adalah model, yang kedua adalah alamat rumah. Alamat rumah di sini bertipe address. Lalu yang ketiga adalah pemilik rumah. Pemilik rumah ini adalah person. Nah, lalu ini protected home. Ini adalah konstruktor home yang menerima empat parameter. Parameter yang pertama model, yang kedua owner, yang ketiga address city, yang keempat address street. Lalu di sini model dan owner disimpan dalam atribut dan address diinisialisasikan sebagai objek baru dari kelas address yang dengan kota dan jalan yang diberikan. Lalu masuk ke protected string. Nah, yang ini protected string get model, address get address, person get owner. Ini adalah masing-masing digunakan untuk mengembalikan informasi tentang model rumah, alamat, dan pemiliknya. Lalu kita ke abstrak. Nah, di abstrak ini adalah person, adalah kelas abstrak yang digunakan sebagai blueprint untuk berbagai jenis orang. Kelas ini memiliki dua atribut yaitu nama dan usia. Ini, nama dan usia. Lalu selanjutnya ke protected person. Ini adalah konstruktor untuk menginisialisasikan atribut nama dan age, name dan age dengan nilai yang diberikan. Di sini nama yang bertipe string dan age-nya bertipe integer. Lalu kita masuk ke dalam ini.
ini protected string ini juga ini akan kalau dia get name dia akan nge-return name dan kalau get age dia akan eh, ini untuk mengembalikan get name kalau get age dia akan mengembalikan dari age. Ini objeknya dari person. Lalu kita masuk ke kelasnya. Nah, kelas ini adalah yang mewarisi kelas person sehingga student adalah sejenis person. Nah, kelas ini memiliki dua atribut tambahan yaitu atributnya name dan enroll e course. Enroll course. Lalu selanjutnya protect student ini menginisiasikan objek student. Name diinisiasikan dengan parameter yang diberikan, sedangkan super name ini name-nya sedangkan super itu terdiri dari name dan age. Ini memanggil konstruktor dari kelas induk untuk menginisialisasikan name dan age. Lalu kita masuk ke protected ini sama seperti tadi, ini digunakan untuk mengembalikan NIM dari mahasiswa. Sedangkan ini get enroll course ini mengembalikan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Lalu ini enroll course ini digunakan untuk mendaftarkan atau menghubungkan mahasiswa dengan suatu mata kuliah. Lalu kita masuk ke dalam void. Nah, void ini menampilkan pesan bahwa mahasiswa sedang belajar. Lalu dia akan ngeprint student is studying. Lalu selanjutnya ke kelas course. Nah, ini kelas yang mewakili mata kuliah dengan dua atribut. Atribut yang di sini yang pertama adalah atribut name, yang kedua adalah credits. Nah, name itu mata kuliahnya, sedangkan credits itu adalah jumlah SKS. Lalu yang ini menginisiasikan objek dengan nama dan jumlah SKS. Di sini namanya bertipe string, name string, dan kreditnya integer. Lalu kita masuk ke protected ini. Ini adalah digunakan untuk menempatkan nama dan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut. Get name diambil dari name, sedangkan get credits diambil dari creditsnya. Mengembalikan kredit. Lalu kita ke public class up-nya. Public class ini. Nah, ini adalah kelas utama program. Di sini dieksekusi main-nya. Lalu scanner ini. Nah, ini scanner. Scanner ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard ini. Yang sistem ini digunakan untuk mengambil inputnya. Lalu kita masuk ke string. Ini program meminta input dari pengguna untuk memasukkan name. Di sini kan jelaskan student name, student age. Lalu di sini string home model. Di sini dia juga minta model rumah, kota, dan nama jalan. Lalu ini masing-masing disimpan dalam variabel course name dan course credit. Lalu ini string course name ini memberikan apa tadi course name tadi mata kuliah dan course credit ini jumlah SKS. Lalu selanjutnya person ini membuat objek student dan menyimpannya dalam variabel person. Nah, kemudian home ini dengan model rumah, pemilik rumah, dan alamat yang diberikan. Lalu course ini dengan course name dan course credit. Lalu di sini program memeriksa apakah objek person adalah student. Jika benar, mahasiswa tersebut didaftarkan ke mata kuliah dengan metode enroll course ini. Metode enroll course. Lalu selanjutnya dia akan ngeprint nama dan usia
dari person. Person di sini adalah mahasiswa. Lalu jika person adalah if person adalah student, program akan menampilkan name, student ID, student home model, student address, enroll course. Terakhir di sini akan ditutup untuk menutup program tersebut. Nah, di sini kita jalankan saja dengan manggil dia, mengcompilenya. Java, nama filenya, lalu kita akan panggil Java, eh Java appnya besar. Lalu dia akan meminta input, kita input aja sesuai modul ya, biar langsung ada perbandingannya. Nah, di sini modulnya ini ada paling bawah. Di sini kita diminta inputnya 5 bang, 5 bang, 18005. Lalu bait umur 23, SKS, dulu sama jalan PI Del, PBO jumlah SKS 4. Oke. Jadi di sini program akan mencetak person name-nya Abdullah Ubaid, personnya 23, student ID 11230005, model rumahnya AAA, jalan alamatnya Jalan Peidel, error course-nya PBO 4 SKS, dan uh, mm, uh, student is studying. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Kiranya apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Bang.